Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rega Satria Velangi. Nama saya Irma Lufiani Ismail. Nama saya Sahidan dari kelompok 9. Nama saya Hanif Febrianti dari Jurnalistik 4B. Saya Stella Permatasari dari Jurnalistik 4A. Nama saya Ulwanul Askan, kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Anissa Siva Pitaloka. Di makalah ini kita akan membahas dengan tema Ibnu Bajjah. Langsung saja ke latar belakang. Ibnu Bajjah adalah salah seorang tokoh filsuf yang namanya sudah tak asing lagi di telinga kita. Nama lengkap beliau adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Al-Sahi Al-Tujibi Al-Andalusi Al-Samkusti Ibnu Bajjah. Selain sebagai filsuf, Ibnu Bajjah dikenal sebagai penyair dan komponis. Ibnu Bajjah sebagai seorang filsuf mengemukakan teorinya, yakni al-ihtisal, yaitu bahwa manusia mampu berhubungan dan meleburkan diri dengan akal atau faal atas bantuan ilmu dan pertumbuhan kekuatan insaniah. Berkaitan dengan teori ihtisal tersebut, Ibnu Bajjah juga mengajukan satu bentuk epistemologi yang berbeda dengan corak yang dikemukakan oleh Al-Ghazali di dunia Islam Timur. Langsung saja ke rumusan masalah. 1. Bagaimana riwayat hidup Ibnu Bajjah? 2. Apa saja karya tulis Ibnu Bajjah? 3. Bagaimana keadaan sosiokultural Ibnu Bajjah? 4. Apa saja pemikiran filsafat Ibnu Bajjah? Riwayat hidup Ibnu Bajjah. Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Asyai lahir di kota Saragossa, Spanyol pada abad ke-5 Hijriah atau abad ke-11 Masehi. Ibnu Bajjah adalah seorang filsuf muslim pertama dan utama dalam sejarah kefilsafatan Andalus. Mengembuskan napas terakhir di kota Fis, Maroko, tepat di bulan Ramadan 533 Hijriah 1138 Masehi. Menurut beberapa informasi, kematiannya karena diracuni temannya sendiri yang seorang dokter karena iri akan kejeniusannya. Dalam beberapa literatur, diterangkan bahwasannya Ibnu Bajjah bukan hanya seorang filsuf, tapi juga seorang saintis. Fakta ini dapat diamini karena pada saat itu, masa kefilsafatan Yunani, belum ada pemisahan antara ilmu filsafat dan ilmu sains. Jadi, ketika seorang mempelajari ilmu filsafat, maka juga akan mempelajari ilmu sains. Begitu juga sebaliknya. Beliau juga aktif di ranah politik, sehingga Gubernur Saragossa Daulat Al-Murabbit Abu Bakar Ibnu Ibrahim Al-Sha'rawi mengangkatnya sebagai seorang wazir. Namun, ketika kekuasaan jatuh di tangan Raja Alfonso I, beliau harus pindah ke Sevilla via Valencia. Di kota ini, beliau bekerja sebagai seorang dokter. Lalu kemudian pindah ke Granada dan selanjutnya berangkat ke Afrika. Di saat transit di Syaitbah, Ibnu Bajjah ditangkap oleh penguasa Al-Murabbit, Amir Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Yusuf Ibnu Tashfin, yang menuduhnya kafir. Hal ini disebabkan karena Daulah Al-Murabbit menganut teologi Al-Asy'ari, sehingga faham filsafatnya tidak bisa diterima. Ibnu Bajjah dibebaskan atas bantuan Ibnu Rushd, seorang filsuf ternama Spanyol yang pernah belajar dengan Ibnu Bajjah. Lalu kemudian dia pindah ke kota Fis, Maroko. Kemudian beliau diangkat menjadi seorang wazir selama 20 tahun, lalu kemudian beliau wafat. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai karya tulis Ibnu Bajjah. Menurut Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah adalah seorang filosof muslim yang paling cemerlang otaknya, paling tepat analisisnya, dan juga paling benar pemikirannya. Namun, sangat disayangkan nih, pembahasan mengenai filsafatnya dalam bukunya tidaklah sempurna. Ini disebabkan karena ambisi keduniaannya yang begitu besar dan kematiannya yang begitu cepat. Karya tulis Ibnu Bajjah diantaranya yang pertama ada Risalat Al-Wada. Karya tulis ini membahas penggerak pertama, yaitu Tuhan, manusia, alam, dan kedokteran. Yang kedua ada Kitab Tadbir Al-Mutawahhid, berisikan akhlak dan politik serta usaha-usaha individu dalam
menjauhkan diri dari berbagai macam keburukan-keburukan masyarakat negara yang disebutnya sebagai insan muwahhid atau manusia penyendiri. Yang ketiga adalah Risalat al-Ittishal. Karya tulis ini menguraikan tentang hubungan manusia dengan akal faal. Yang terakhir adalah Kitab Al-Nafs yang menjelaskan tentang jiwa. Pembahasan selanjutnya yaitu pemikiran filsafat Ibnu Bajjah. Ada 7. Yang pertama yaitu metafisika atau ketuhanan terbagi menjadi 2, yang bergerak dan tidak bergerak. Yang bergerak itu sifatnya terbatas atau azali, yang tidak bergerak itu sifatnya tak terbatas atau akli. Yang kedua yaitu materi dan bentuk. Materi menggambarkan adanya modifikasi atau perubahan pada benda. Yang bentuk yaitu bertingkat-tingkat. Yang ketiga yaitu jiwa, adalah penggerak bagi manusia atau jauhar rohani yang akan kekal setelah mati. Yang keempat yaitu akal dan ma'rifah, berdasarkan pemahaman yang konkret melalui penyelidikan sehingga menemukan ilmu pengetahuan baru. Yang kelima yaitu akhlak, berdasarkan perbuatan pada motivasi pelakunya. Yang keenam yaitu yang ditekankan di sini adalah pada warga negara atau masyarakat. Yang ketujuh yaitu pemikiran Ibnu Bajjah yang terkenal, yang dikenal dengan istilah al-mutawadid atau manusia penyendiri, yang mirip dengan ajaran tasawuf agar manusia meniru sifat-sifat Allah. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan Ibnu Bajjah adalah seorang filsuf muslim yang pertama dan utama dalam sejarah kefilsafatan di Andalus. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Al-Sa'ik yang lebih terkenal dengan nama Ibnu Bajjah. Ia juga aktif dalam dunia politik. Karya tulis Ibnu Bajjah yang terpenting dalam bidang filsafat ialah sebagai berikut, yaitu ada 4. Yang pertama, Kitab Tadbir Al-Mutawahhid. Yang kedua, Risalah Al-Wada. Yang ketiga, Risalah Al-Ittisal. Dan yang terakhir, yang keempat, Kitab Al-Nafs. Pertanyaan pertama, bagaimana pemikiran Ibnu Bajjah tentang konsep negara dan politik? Konsep negara yang dimaksud dalam pemikiran Ibnu Bajjah yaitu membagi negara menjadi negara utama, al-madinat, al-fadilat atau sempurna, dan negara yang tidak sempurna, seperti negara jahilah, fasiko, dan lainnya. Demikian juga tentang hal-hal lain seperti persyaratan kepala negara dan tugas-tugasnya. Selain mengatur negara, kepala negara juga bertugas sebagai pengajar dan pendidik. Sedangkan pemikiran politik, Ibnu Bajjah menambahkan dari konsep Al-Farabi, yaitu adanya di antara masyarakat yang mutawahhid, yaitu uzlah falsafi yang berbeda dengan uzlah tasawuf al-Ghazali. Teori mutawahhid ini adalah teori yang membicarakan tindakan-tindakan dalam berinteraksi dan tindakan-tindakan spiritualnya, yaitu bentuk spiritual korporil, bentuk spiritual partikular, dan bentuk spiritual universal. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang mengapa pandangan Ibnu Bajjah berbeda dengan pandangan Al-Ghazali terkait teori makrifah dalam evitologi. Ibnu Bajjah merupakan tokoh yang memberikan warna baru dalam dunia filsafat Islam, terutama di bagian barat, tentang teori makrifah dalam evitologi. Menurut Al-Ghazali, ilham merupakan sumber pengetahuan yang paling terpercaya dan yang paling penting. Tapi, Ibnu Bajjah menolak teori tersebut dan menetapkan bahwa seseorang dapat mencapai puncak marifat dan melebur diri pada akal pikiran faal jika seseorang dapat terlepas dari keburukan-keburukan masyarakat dan menyendiri, serta dapat memakai kekuatan pikirannya untuk memperoleh pengetahuan dan ilmu sebesar mungkin. Juga dapat menenangkan segi pikiran pada dirinya atas pikiran hewani pada Risalah Tadbir Al-Mutawahhid. Ibnu Bajjah menentang pemikiran Al-Ghazali yang menetapkan bahwa akal pikiran itu lemah dan tidak dapat dipercaya. Ibnu Bajjah mengatakan bahwa manusia itulah yang mampu mengalahkan perorangan dan melumpuhkan kemampuan-kemampuan berpikirnya, serta menghalangi dari kesempurnaan melalui keburukan-keburukan yang membanjiri dan keinginan yang deras. Jadi seseorang dapat mencapai tingkat kemuliaan tertinggi melalui pemikiran dan menghasilkan makrifat yang tidak akan terlambat apabila akal pikiran dapat menguasai perbuatan-perbuatan seseorang yang dapat mengabdikan diri untuk memperolehnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.